semua negara kan sedang melakukan stimulus besar-besaran baik dari sisi, moneter maupun fiskal ya kan, dan salah satunya Mhm, penurunan gas industri diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai melesu di tengah Covid. Dan kalau mhm, kita lihat memang dalam 2 tahun ke belakang ini, pemerintah mhm, memang terkesan melakukan intervensi ke level mhm, mikro, misalnya kayak suku bunga KUR diturunkan dan ada mhm, cuti bunga bayar KUR yang terkesan terkesan mhm, dipaksakan ke level BUMN. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari semua keputusan yang sudah diambil, ujung-ujungnya emiten TBK BUMN yang listing di bursa itu diuntungkan. Contoh kayak dalam kasus mmm, BRI. BRI kan juga kemarin sempat dibilang suruh cuti bayar bunga KUR, ternyata juga bunganya disubsidi oleh pemerintah. Nah, sekarang juga sama dalam kasus gas. Kasus gas juga kesannya Pegas dirugikan, padahal kalau kita baca secara mendalam, itu Pegas mhm, baru bisa menurunkan penurunan harga gasnya kalau level hulu yang mana supplier mhm, dari gasnya itu juga menurunkan harga. Jadi kurang lebih marginnya Pegas mmm, masih akan terjaga sih gitu. Apalagi juga sekarang semua unit gas Pertamina juga sudah dipindahkan secara bertahap ke perusahaan gas negara sehingga bisa ada efisiensi dari segi biaya yang cukup besar dan juga dari mhm. segi financing juga mungkin perusahaan gas negara tidak harus mengandalkan dari bank sepenuhnya, tapi bisa langsung masuk ke level orang tua atau pinjaman pemegang saham dari Pertamina, yang mana bunganya lebih Mmm, murah. Jadi saya melihat justru mmm, walaupun kesannya itu buruk, tapi sebenarnya nggak separah yang kita bayangkan karena juga dari level hulu harganya diturunkan. baik. Tapi kalau kita melihat dan juga menimbang-nimbang ini dari sisi fundamental perusahaan sendiri, tidakkah ini justru nantinya akan menekan penjualannya daripada emiten Pegas sendiri ke depannya? Ya, kan gini ya, kan kalau kalau yang namanya omset kan ya, harga turun diharapkan volume naik, ya kan. Mhm, Sedangkan kalau mhm, misalnya harganya makin rendah dan nanti ternyata, benar terjadi economic recovery di kuartal 3, kuartal 4 kan harusnya kan volumenya jauh lebih besar daripada yang mhm, ada di kuartal sekarang. Sehingga bisa mhm, setidaknya penurunannya tidak separah yang lain. Karena memang sekarang mhm, memang semua BUMN, harus tanda kutip "membantu pertumbuhan ekonomi", cuma saya lihat sih dampaknya tidak separah yang kita bayangkan karena memang levelnya kan gas itu kan level hilir ya, dia jual gas ke level hilir, tapi suppliernya juga turunin harga. Jadi kurang lebih mmm, marginnya Pegas di level Pegas juga tergolong terjaga karena dari supplier utamanya dari level hulu menurunkan harga, baru nanti Pegas juga menurunkan harga ke level hilir. Jadi hulu dan hilir turun bersamaan sehingga marginnya kurang lebih tidak separah yang kita mmm. bayangkan. Baik, ini Anda katakan margin masih terjaga, tetapi dikatakan juga bahwa harga LNG sudah berada di bawah harga kopi kekinian. Ini menjadi menarik untuk kita lihat karena kinerja tentunya menjadi satu pertimbangan bagi investor ini untuk berinvestasi ke depannya. Kalau Anda memperkirakan nanti proyeksi daripada kinerja fundamental Pegas sendiri di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat akan seperti apa kiranya di tengah kondisi pandemi ini? Ya kalau kuartal kedua sih memang kan semua sektor sudah tanda kutip memberikan kisi-kisi bahwa hasilnya Mhm, akan jelek. Bahkan kalau dari mhm, level makroekonomi pun juga Ibu Sri Mulyani yang terbaru sudah memberikan indikasi bahwa kuartal 2 ekonomi kita berpotensi minus 3,1%. Dan memang mhm, narasi kuartal 2 jelek itu sudah ada di investor sejak dari bulan lalu. Emang sekarang orang terfokus di kuartal 3 dan kuartal 4. Cuman mhm, apakah performa keuangannya melambat? Saya rasa hampir semua sektor melambat. Kan pertanyaan mmm. apakah balance sheet dari Pegas itu kuat. Nah, itu yang saya yakin kuat, karena kan di belakangnya Mmm, Pegas itu adalah Pertamina yang balance sheet-nya jauh lebih kuat daripada Pegas